Siang Pak Yusuf, apa kabar Pak Yusuf? Selamat siang. Suaranya saya kenal, tapi baca namanya macam ini. Ini siapa? Agus atau siapa ini? Siapa? Lupa sih. Tapi suaranya macam kenal nih. Namanya kok macam baru saja, tapi Anda mengenal saya. Ini saya rasa mungkin saya juga mengenal Anda, tapi namanya ini yang mungkin Anda rubah. Jadi siapa Anda? Mungkin siapa itu ya? Lupa namanya. Siapa sih? Saya Agas Bang, Agas. Biasa dialog sama Abang, ya Abang Yusuf itu. Ya bahasa apa ini bahasa apa Bang? Bisa saya gabung? Dengan besar hati saya memohon maaf. Saya mending berdebat dengan orang Kristen daripada berdebat dengan orang Islam. Iya Bang, dokter itu Muslim Bang. Oh iya ya, Agas ya ya. Saya pikir-pikir Agus. Oh Agas Agas ya. Kenal itu makanya saya macam kenal suaranya. Ya ini bahasa apa ya, kebetulan nggak kebetulan saya lihat bagaimana ada yang saudari kita, ya begitu apa istilahnya, dalam pemahamannya, penguraian apa yang mau disampaikan, ya saya merasa mungkin membuat saya tertarik untuk mengikuti atau coba berkomunikasi. Seperti itu sih sebenarnya. Belum ada apa pembahasan, karena dari perkenalan saja sudah ribet ini. Itu ya makanya kami belum membuka apa pembahasan ya, tetapi biarkan semuanya mengalir apa adanya. Oke ya. Iya, agak-agak silakan. Sahabat sahabat, ingat sahabat itu. Baru kenal saya sudah ribet ya. Astagfirullah. Begini aja Bang, kalau Abang mau kita bahas hari Sabat Bang. Ya Bang Yusuf, kalau Abang mau ya soal hari Sabat itu. Bagaimana Bang? Iya, agak-agak silakan. Sahabat sahabat, ingat sahabat itu ada kaitan erat dengan keyahudian ya. Apa sih yang menarik bagi Anda? Oke, silakan jelaskan, uraikan. Ya begini Bang ya, bukan menarik buat saya, tapi di dalam kekristenan itu kan ya Katolik dan lain-lainnya itu beribadah pada hari Minggu. Tapi ada Kristen ini Advent itu yang beribadah pada hari Sabat. Ah, rujukan mereka beribadah pada hari Sabat karena pada hari ketujuh itu Allah beristirahat. Ya semua hari itu betul baik, tapi pada hari ketujuh kan Allah beristirahat. Kenapa Kristen lain tidak mengikuti seperti Kristen ini Advent ini yang beristirahat pada hari Sabat, hari ketujuh itu Bang? Oh ya, betul ya guys ya. Jika kita telusuri tentang akar keyahudian itu sendiri, dengan kerangka imannya bahwa Tuhan itu berkarya dan pada hari ketujuh beristirahat, sehingga sahabat itu memang jatuhnya pada hari ketujuh ya, hari ketujuh. Jadi begini, kenapa kekristenan istilahnya menggunakan hari Minggu, atau yang biasa dikenal sebagai hari pertama dalam pekan ya. Hari Minggu itu setelah Sabat. Kenapa demikian? Karena ini tradisi yang sudah istilahnya apa, sudah diwariskan sejak zaman para rasul ya. Para rasul berkumpul pada hari pertama dalam pekan itu ya. Ya jelas dalam perkembangan keimanannya ya kekristenan,
yang melihat pola ini yang diwariskan, ya jelas mengikuti apa yang telah diwariskan oleh para rasul ya, ketika mereka berkumpul pada hari pertama dalam pekan, seperti itu. Jika kita harus mengkoreksi tradisi Yahudi, ya itu nanti urusannya. Macam kalau orang Yahudi mengatakan, ini yang sebenarnya, tetapi itu juga ada banyak hal yang bisa dikoreksi. Nah, tentang bagaimana Advent menggunakan atau mengikuti ibadahnya pada hari Sabat. Di dalam kekristenan, ya memang karena tradisi itu sudah mulai ada peralihan ke hari pertama, bahkan sejak para rasul, ya bagaimana? Tradisi ini akan diikuti ketika Advent berusaha melihat, mencermati, dan dalam keputusan, mungkin di keputusan mereka ya, ketika melihat, mempelajari dengan pertimbangan tertentu dari mereka, ya mereka beribadah pada hari Sabat. Apakah salah? Tidak juga, karena mereka mengikuti apa yang menjadi pedoman teologi mereka, seperti itu ya. Tetapi Kristen pada umumnya mengikuti tradisi itu ya, tradisi dari para rasul ketika mulai berkumpul pada hari pertama dalam pekan, mengingat bahwa hari pertama dalam pekan adalah kebangkitan Yesus. Oke ya. Oh, jadi hari Minggu itu tradisi para rasul dan menghargai hari kebangkitan Yesus ya. Berarti di situ Anda tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah begitu, bahwa harus menghargai hari Sabat. Ya, beribadahlah pada hari Sabat. Walaupun Yesus juga mengerjakan hal itu, beribadah pada hari Sabat, tapi di sini Anda sepertinya melanggar begitu. Karena tradisi dan menghargai kebangkitan Yesus pada hari pertama, yaitu hari Minggu. Apakah di dalam hal ini menurut Anda ya, saya tidak bisa masuk ke dalam. Ini kan ajaran Anda. Menurut Anda ini di dalam perjanjian baru ya, perjanjian lama sudah, perjanjian baru apakah pernah ada tertulis ibadah itu hari Minggu? Tentang hari Minggu, beribadat pada hari Minggu, ya mungkin kalau dilihat itu yang ketika dikatakan para murid berkumpul pada hari pertama dalam pekan, itu artinya hari Minggu ya. Itu hari pertama dalam pekan, dalam perhitungan waktu itu adalah hari Minggu ya. Mereka berkumpul untuk apa? Ya di situ yang harus diperhatikan ya, tentang kenapa kekristenan menganggap bahwa hal-hal yang ini akan istilahnya semua berarah kepada Yesus. Ya karena dalam pemahaman iman kekristenan bahwa Yesus adalah puncak kepenuhan itu. Ya, simpelnya seperti itu. Tentang apa-apa yang dibicarakan tentang bagaimana Sabat itu jika ada sumber keyahudian yang bisa dianggap sebagai otoritas pengajar Yahudi, di situ nanti akan ada penjelasan bagaimana mungkin ini bisa dipertanggungjawabkan sebagai perintah dari Allah. Apa maksudnya ini? Ini pembahasan-pembahasan yang pasti akan melibatkan penelitian-penelitian yang kajian-kajian yang agak mendalam dari pendekatan Alkitab itu sendiri ya. Oke. Maaf Bang Yusuf, di dalam Bible itu tidak pernah Yesus yang bangkit hari Minggu itu mengatakan dia akan rubah hari Sabat menjadi hari Minggu. Dan satu lagi ya, di dalam ini Yesaya itu tertulis tahun ganti tahun, bulan ganti bulan, hari ganti hari, Sabat ganti Sabat.
semua orang akan menyembah kepada aku. Tidak pernah disebut situ minggu, hanya disebut sabat. Jadi bagaimana Anda bisa merubah hari sabat itu? Sedang hari sabat itu termasuk 10 hukum. Di dalam 10 hukum ada 2 hukum yang paling penting, yaitu mengasihi Tuhan Allahmu segenap hati dan akal budimu, dan kedua mengasihi sesamamu. Begitu kan? Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana Anda bisa mengasihi Tuhan Allahmu tapi tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, bahwa ibadah itu harus hari sabat? Begitu, Bang. Begini ya guys ya, jawaban singkat dan padat itu memangnya kamu lagi tahu dari para rasul. Oke ya, renungkan itu. Aduh Bang, maaf Bang, ya di dalam kitab dari Kejadian sampai Wahyu itu tidak ada itu para rasul merubah bilang ibadah itu pada hari Minggu, ya. Karena itu hukum kekal Allah dengan Yesus, dengan para apa nih, ini umat-umatnya, hukum kekal Allah dengan umat-umatnya, bahwa ibadah itu ya hari Sabat. Begitu Bang. Karena saya sudah kutip Yesaya, saya sudah kutip Yesus berkata, ini jangankan setitik sedota pun tidak akan kuhilangkan hukum Taurat, tidak akan kutiadakan hukum Taurat. Bagaimana abang ingin hilangkan, ya? Begitu. Pusing aku ketika sudah mulai membuka percakapan dari Kejadian sampai Wahyu, pusing. Ya, tapi kenyataannya kan yang saya katakan itu benar, bahwa lebih tahu siapa, para rasul atau kamu. Itu dulu, karena memang ini yang diwariskan kepada kami. Oke. Maaf Bang, ya para rasul itu berarti bikin apa nih, asumsi sendiri, karena di dalam Bible itu kan tidak pernah disebut hari Sabat, hari Minggu. Pak, kalau abang mengatakan para rasul ibadah hari Minggu, berarti para rasul telah melanggar penetapan Allah yang tertulis di dalam Bible. Yesus kan juga ini melakukan hari Sabat itu. Kenapa para rasul harus melanggar itu? Tidak ada ayatnya Yesus bangkit lalu Yesus berkata hari Sabat telah diganti dengan hari Minggu, atau hari Sabat diganti dengan hari Jumat karena mati aku di kayu salib. Tidak ada itu. Tapi hari Sabat ya tetap hari Sabat. Begitu Bang. Tapi kalau abang mengatakan ya lebih tahu mana, ya pasti lebih tahu kan Allah, Bapaknya Yesus itu lebih tahu, bukan para rasul. Para rasul itu hanya manusia biasa seperti saya, seperti abang. Yang lebih tahu itu Allah, Bapaknya Yesus, itu yang lebih tahu menurut saya pribadi Bang. Tapi Bang, tidak ada rasul yang mengajarkan bahwa ibadah itu harus hari Minggu. Itu tidak ada sama sekali, ya. Ya, saya sudah ungkit dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada itu para rasul mengajarkan ibadah hari Minggu. Itu hanya buatan para antikris yang mengatakan ibadah itu hari Minggu. Halo Agas, itulah dirimu ya. Ketika saya membandingkan kamu yang lebih tahu dengan para rasul, kamu bilang para rasul dan Allah, pusing jadinya. Jadi begini ya, coba memahami atau mengerti sesuatu dalam konteks kerangka berpikir yang betul ya. Ketika disodorkan itu ya mesti dicermati secara baik. Kedua, tentang harus tidak bisa dirubah hari Sabat ya tetap Sabat. Iya, pada dasarnya hari Sabat tetap hari Sabat, tetapi kami ini adalah Kristen. Kalau kau memaksakan kami harus kembali ke Yahudi, ya bagaimana? Mungkin saya pertama yang menolak. Saya Kristen kok, dengan tata cara seperti ini. Ya, lihat saja di para rasul itu sudah, kisah para rasul itu sudah jelas kok ada itu yang tertulis ya. Bahkan sebelum semua hal tertulis ini sudah ada praktek-praktek itu yang dikatakan tradisi suci, diwariskan kepada murid yang kepada kami ini ya. Jadi bagaimana cara pikir yang harus dibentuk untuk menyampaikan sesuatu yang adalah iman kami kepadamu ya.
Ya, saya tidak paksa Anda untuk apa nih kembali ke Yahudi, bukan begitu, Bang. Ya, Bang Yohanes. Tapi ini kita lihat kan apakah ada perintah untuk ibadah hari Minggu. Sedangkan di dalam Bible itu hanya ada perintah ibadah hari Sabat. Ya, seperti apa yang tertulis di dalam kitab Kejadian bahwa semua hari itu baik, tapi hari yang ketujuh Allah beristirahat. Berarti harus semua itu kita menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, bahwa hari Sabat itu ya tidak adalah aktivitas, karena Allah pun sendiri beristirahat. Begitu, maksud saya begitu. Tapi kalau kata Anda itu tradisi suci dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut, ya berarti kan lain lah. Perintah Allah dengan perintah mulut ke mulut itu, tradisi itu kan lain. Kata tradisi itu bagaimana ya? Ya contohnya, apakah tradisi itu bisa bisa disandarkan dengan agama atau disandarkan dengan perintah Allah? Begitu maksud saya, Pak Yohanes. Jadi walaupun kata Anda itu tradisi suci, tapi tanpa perintah dari Allah, bagaimana Anda yang membuat sesuatu yang di luar dari perintah perintah Allah begitu. Tidak diperintah, tapi Anda membuat sesuka hati begitu, mengikuti tradisi. Ya, di sini bukan saya ingin memprotes Anda, tapi saya hanya ingin meluruskan begitu, ingin meluruskan. Walaupun Anda berkata sudah ada di apa, sudah tertulis di apa nih di Alkitab para Rasul, tapi ya tidak diperintahkan bahwa harus, Allah tidak perintahkan bahwa harus ibadah itu hari Sabat, hari Minggu. Tapi yang tertulis ya Yesus pun mengajarkan ibadah itu hari Sabat begitu, Pak Yohanes. Jadi kalau untuk tradisi tadi jujur beda lah, beda jauh itu tradisi dengan perintah Allah itu beda ya. Saya hanya ingin luruskan itu. Jadi secara tidak langsung Anda melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, apa yang diperintahkan di dalam kitab Anda. Anda hanya mengikuti tradisi-tradisi, bukan mengikuti perintah Allah. Sedangkan di 10 hukum itu, ya hukumnya utama itu apa? Anda pun tahu itu kan, apa itu hukum utama itu. Jadi di sini hukum utama Anda telah melanggar itu. Terima kasih Pak Yohanes. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku.